Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program rutin kita. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala, di live interaktif muamalah kontemporer. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita senantiasa bermohon salawat dan salam kita tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada ahlul bait, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kaum muslimin, kaum muslimat, seperti biasa di program ini kita akan bersoal jawab di 0811-755-0606, permasalahan seputar muamalah kontemporer. Nanti insya Allah akan langsung ditanggapi dan dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bergabung untuk hari ini, di kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar antum di hari ini Ustaz? Alhamdulillah, bi khair wa ni'mah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan untuk waktunya. Dan semoga antum dan keluarga juga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, para pemirsa Hasil TV, kita informasikan kembali. Senantiasa kita beritahukan kepada antum yang nanti ingin menelpon di 0811-755-0606. Itu untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dimatikan saja televisi atau dikecilkan volume televisinya agar jawaban dan juga pertanyaan antum lebih jelas diterima nantinya. Dan juga untuk menghindari story ataupun feedback yang terjadi. Baik, kita akan izin kepada Ustadz untuk langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606 sembari menunggu telepon antum di line yang sama. Baik, mohon izin Ustadz, kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz sekeluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, jika kita berjualan barang dengan sistem cicilan itu secara online, di mana barang dikirim jika pembeli sudah melunasi barang tersebut. Harga jual barang tersebut meskipun dengan sistem cash dan cicil itu tetap sama Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz? Jika tidak, apa ada solusinya? Terkadang ada customer yang ingin produk tersebut, tapi jika dibayar secara cash, mungkin lumayan atau terasa berat. Jazakallahu khairan Ustadz. Bila terjadi akad, dilanjutkan dengannya serah terima objek akad. Bila objek akadnya muayyan, boleh terlambat penyerahannya. Jadi bila objek akadnya adalah musuh zimmah dan secara online, dia titip online atau tidak? Online Ustadz, online dan ya online. Secara online itu musuh zimmah barangnya. Nah, Maka tidak boleh barang diserahkan nanti setelah dia lunas membayar. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya atau saudari yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dan jelas dari jawaban Ustadz. Dan juga ini adalah ilmu untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seperti apa hukum pekerjaan impersonate Ustadz? Atau menirukan gaya dan perilaku orang lain untuk hiburan tetapi dibayar Ustadz? Syukran. Wallahu a'lam.
Kalau perilaku itu menunjukkan merendahkan orang, yaitu semua orang punya kekurangannya. Ya. Apabila ada yang menirukan kekurangan-kekurangan tersebut, sungguhnya dia termasuk menghibah orang itu dengan perbuatannya dan hukumnya dosa. Bila atas dosa dia dapat imbalan, maka imbalannya adalah sesuatu yang haram. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk persoalan impersonin atau menirukan gaya orang lain untuk hiburan. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban untuk antum yang bertanya di 081175500606. Dan untuk antum yang ingin lebih jelas bisa langsung menelpon ke nomor yang sama lewat line telepon di 081175500606. Insya Allah akan langsung dijawab atau ditanggapi oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kakak suami saya meninggal dan tidak mempunyai anak. Meninggalkan harta, kayak mobil, rumah, dan kakak saya bekerja. Hartanya itu buat siapa Ustadz? Jazakallahu khairan. Orang tuanya masih hidup? Tidak dijelaskan Ustaz, ini pertanyaan ringkas sekali. Nah, Ustaz. Kalau orang tuanya masih hidup, ibunya dapat, karena dia tidak punya anak, tidak punya anak kan ya? Afwan Ustaz, orang tuanya sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Nah. Kalau sudah meninggal orang tuanya, kakeknya dari jalur ayah? Nah, ini belum dijelaskan Ustaz. Ya, saudara-saudarinya yang dapat. Nah. Saudaranya 2 bagian, saudarinya 1 bagian. Sudah meninggal juga Ustaz. Tadi pertanyaannya apa tadi? Hartanya ini buat siapa? Saya. Mobil, rumah itu buat siapa katanya Ustaz? Nah. Tadi pertanyaannya siapa? Kakak suami saya. Iya, kakak suaminya Ustaz. Berarti suami Anda adiknya apa tidak? Nah, Ustaz. Suami Anda masih hidupkah atau sudah meninggal? Suruh dia bertanya langsung, biar saya jawab. Baik, nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk antum yang punya persoalan ini lebih baik langsung menelpon ke 081175500606. Apakah sudah masuk? Kita coba terima. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ummu Halim di Bukit Tinggi. Iya, silakan Ummu Halim di Bukit Tinggi. Pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat. Begini Ustaz, kami punya usaha jual padi dan juga jual beras. Beli padi dan jual beras. Namun dalam transaksi jual beli padi ini, kadang-kadang kami membeli padinya tidak langsung dibayar uangnya ke penjual padi, Ustaz. Padi sudah diterima? Iya, padi diantar oleh yang si penjual, sudah diterima. Namun karena kami tidak memiliki uang cash di tangan, kami tidak langsung melakukan pembayaran, Ustaz. Kadang-kadang pembayarannya kami lakukan setelah 2 hari atau maksudnya tidak langsung saat itu, Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Soalnya kan kemarin karena dengar penjelasan Ustaz kan kita harus pembayarannya tunai kalau dalam penjualan makanan pokok seperti padi atau beras. Kalau kita membayarnya tidak langsung tunai itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Itu kalau padi ditukar dengan kurma atau padi ditukar dengan padi yang lain atau padi ditukar dengan gandum, itu harus tunai. Tapi kalau padi ditukar dengan rupiah,
tidak harus tunai. Oh, begitu. Jadi kalau seandainya si penjual mengantar pagi, kita bayarnya 2 hari atau 3 hari sesudah itu boleh ya Ustaz? Boleh. Kalau pembayarannya tidak langsung tunai, waktu pembayaran gimana Ustaz? Umpamanya biasanya si penjual apa namanya, kita menyerahkan uangnya tidak langsung tunai, umpamanya sebahagian dulu, nanti sisanya sebagian lagi baru dibayarkan. Karena ada juga yang si penjual dia tidak harus menerima uangnya semuanya saat itu gitu Ustaz. Boleh ke? Boleh begitu Ustaz? Nah, Halo? baik Ustaz. Halo? Baik, sepertinya gangguan jaringan, Ibu. Kita coba lagi untuk menghubungi Ustaz. Halo, Ustaz? Nah, Halo? baik. Halo Ustaz. Baik, kita coba menghubungi lagi, Ibu. Kita coba lagi untuk menghubungi Ustaz karena gangguan jaringan. Halo, Assalamualaikum Iya, Ustaz. Baik. Afwan Ibu, itu saja pertanyaannya. Nanti mungkin kalau jaringannya bagus kita akan coba konfirmasi lagi kepada Ustaz. ya. Baik Ustaz. Syukur Ustaz. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk Ibu yang bertanya dari Bukit Tinggi ya. Mudah-mudahan bisa jelas dari jawaban yang disampaikan Ustadz. Nanti kita akan coba kembali untuk terus menghubungi guru kita yang tersambung melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ustadz. Baik, sepertinya Ibu tadi sudah terputus. Kalau mungkin Ibu ingin coba mengulangi, kita tunggu telepon di 0811-755-0606 untuk langsung kepada guru kita. Iya, silakan Ibu. Ya, Ustaz, karena masih jelas. Baik, silakan Ibu. Ya, itu yang tadi. Jadi kalau untuk pembelian paginya, kita boleh dicicil pembayarannya ya Ustaz ya? Boleh. Boleh ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Baik. Afwan. Baik, jazakallah khairan untuk Ibu yang sudah bertanya di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita dari pertanyaan yang disampaikan tadi bisa lebih jelas dan bisa juga untuk menjadi ilmu untuk bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 0811-755-0606 di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana izin bertanya. Pada saat kami sekeluarga itu menginap di sebuah hotel, Ustaz. Di aturan hotel, kamar hanya diperuntukkan untuk 2 orang dewasa. Kalau kami keluarga, itu suami istri dan 1 anak yang sudah kuliah dan terhitung sudah dewasa. Tetap menyewa di 1 kamar. Apakah kami berdosa dan tidak mengikuti aturan dari hotel tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Al-ma'ruf warfan kal-masyruti syartan. Sesuatu yang biasa dilakukan, dia menjadi persyaratan yang harus dipatuhi bila itu adalah persyaratan yang halal. Ketika pihak pemilik hotel mempersyaratkan jumlah orang dewasa di satu kamar hanya 2 orang, maka tidak boleh diisi lebih. Kalau ingin diisi lebih, minta izin. Beritahukan. Biasanya dia akan mengharuskan untuk menyewa 1 bed lagi, extra bed. Kalau dengan demikian sudah dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik, nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya mengenai perihal penyewaan kamar hotel dengan kapasitas yang sudah ditentukan bisa paham dari jawaban Ustaz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana tata cara hibah yang sah menurut syariat, Ustaz? Jazakallahu khairan. Anda serahkan kepada penerima hibah, sudah selesai. Baik Anda ucapkan hibah atau tidak.
Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk jawabannya, pertanyaan seputar hibah untuk antum yang ingin bertanya sudah dijawab oleh Ustaz, mudah-mudahan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan untuk antum lebih jelas mungkin boleh langsung menelpon di 0811-755-0606 dan terkhusus untuk pertanyaan waris tadi, untuk lebih jelas bisa langsung menelpon ke nomor yang sudah disampaikan tadi agar lebih jelas jawaban dan juga pertanyaan yang antum sampaikan. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah dalam akad jual beli kredit kita meminta jaminan emas? Dan apabila sisa angsurannya tidak selesai, itu jaminan emas tadi dijual untuk menutupi sisa hutangnya. Dan jika ada lebih, itu dikembalikan. Nah, Ustaz. Boleh kalau para pihak bersepakat di awal transaksi. Billahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan juga ini menjadi ilmu untuk kita bersama yang menyimak di kesempatan hari ini. Kita akan masih tunggu telepon antum di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Ibu? Ya, ini dengan Ibu Datul di Nusa Tenggara Timur. Iya, silahkan Ibu pertanyaannya kepada Ustadz. Iya, ini pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kita kan lagi jual tanah, tapi dalam menjual ini kita jualnya ke saudara sepupu dari suami. Terus tanahnya kan belum bayar lunas, terus pokoknya belum ada pengukuran segala macam. Tahu-taunya saudara sepupu ini diam-diam sudah membangun tanpa kasih tahu kita sama sekali. Maksudnya tanpa ibaratnya belum ada pembayaran yang sah lah, dari belum lunas lah begitu. Jadi kita itu ya ibaratnya sangat kecewa, marah. Jadi maksudnya begini Pak Ustadz, sekarang kami minta jalan keluarnya seperti apa mungkin. Karena ya terus terang kita itu merasa kecewa, marah, tapi takut kita nanti kalau mengambil keputusan kayak kita mau tegur atau bagaimana itu salah begitu, karena ya namanya saudara sendiri, sepupu sendiri. Begitu saja pertanyaan dari saya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal hukum asalnya, barang yang sudah Anda jual, dia menjadi milik pembeli, walau belum dia bayar. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan dia tidak akan membayar, maka minta barang jaminan. Baik barang jaminannya itu harta yang lain, atau harta yang menjadi objek transaksi itu sendiri, dan disepakati dibuatkan perjanjian di atas materai bahwa bila tidak ada pembayaran, jaminan dieksekusi, hasil penjualannya diambil untuk menutupi piutang dari si pembeli. Wabillahi taufiq. Baik. Nah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga Ibu yang bertanya untuk persoalan ini, apalagi dengan saudara, mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan kita informasikan kembali untuk antum yang punya pertanyaan yang lebih rinci, itu lebih baik di telepon atau melakukan telepon di 0811-755-0606 biar tidak salah maksud dan salah penyampaian kepada Ustaz dan jawaban yang diberikan juga lebih jelas untuk antum. Kita coba terima kembali telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Ya. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu siapa? Ibu Emi di Cilegon. Iya, silakan Ibu Emi di Cilegon. Pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhol. Yang pertanyaan tadi itu Ustaz, Yes. yang kakak saya meninggal,
Iya, silakan Ibu. Kakak saya Bentar, yang meninggal siapa namanya Ibu? suaminya meninggal. Nama yang meninggal ini siapa namanya? Namanya Ibu. Muhammad Gofar. Muhammad Gofar, Ustaz. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya, Ibu sebaiknya televisinya dimatikan saja Ibu. Fokus ke telepon. oh dimatikan ya. Iya, fokus ke telepon saja Ibu, biar lebih jelas. Nah. Iya. Silakan Ibu. Oh iya. Iya. Suaminya itu meninggal, Ustadz. Nama yang Dan, meninggal siapa punya suami itu? meninggalkan harta gitu. Afwan Ibu, namanya siapa Ibu? Yang meninggal? Gofar Sidik. Gofar Sidik, Ustaz. Pak Sidik Ya. meninggal. Saat dia meninggal, istrinya masih hidupkah? Istrinya masih hidup Ibu? Iya, masih kakaknya, istrinya itu kakak saya. Nah. Terus dia itu meninggalkan lumayan banyak harta kayak mobil, tanah gitu Ustaz, rumah. Tidak mempunyai anak. Nah. Ya, gitu gimana Ustaz hartanya itu buat siapa gitu. Buat istrinya 1/4. Ayah ibu si Gopar Sidik masih hidup? Iya, tapi istrinya itu bekerja Ustaz di sebuah rumah sakit. Istrinya dapat 1/4 dari harta Gopar Sidik itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Gopar Sidik masih miliki ayah ibu? Tidak, udah pada meninggal Ustaz. Daripada Dari meninggal, suami atau Gopar dari Sidik masih istrinya. ada saudara-saudarinya masih hidup? Udah meninggal. Saudara, tapi punya saudara si Gopar Sidik. Punya saudara perempuan 3. Saudara laki-laki, Bu. Saudara laki-laki Laki-laki ada? 1. Ya, Saudara laki-laki ada? Saudara laki-lakinya 1, Ustaz. 1, masih hidup, sudah meninggal. ya masih hidup semua. Tadi sudah meninggal, sekarang masih hidup semua. Nah, Ibu. Halo, Ibu. Ya. Iya, saudaranya Halo. Iya, silakan Ibu. Saudaranya 3 perempuan, Saudaranya 3 perempuan, laki-laki 1. Nah, Masih hidup yang 4 saudara ini? masih hidup Ibu? Ya, ada semua Ustaz. Nah, Ya, kalau ada semua, hartanya untuk saudara-saudarinya. Saudaranya dapat 2 bagian, saudarinya 1-1, berarti hartanya dibagi 5, sisa dari istri. Istri tadi 1/4. Ya, 1/4 dapat 1. Kemudian sisanya 3 dibagi 5. Karena ada pecahan, 5 dikali 4 dibagi 20. Ya, istrinya dapat 5/20. Kemudian yang saudara laki-lakinya dapat 6/20. Saudari perempuannya masing-masing dapat 3/20, 3/20, 3/20. iya. Halo, Ibu. Ya, Ustaz. Iya. Cukup jelas, Ibu? Iya. Iya. Tapi Ustaz, itu kakak saya itu punya anak asuh, anak angkat. Nah, Sebagian hartanya itu udah dikasihkan. Gimana itu Ustaz? Yang ngasih siapa? Si Gofar. halo, Ibu. Yang ngasih kakak Ibu yang meninggal? Ya, punya anak angkat. Sebagian hartanya berupa tanah itu udah dikasih ke anak angkatnya. Apa itu termasuk hibah atau
Apa Ustaz? Warisan. Yang ngasihkan angkat siapa? Si Gopar apa siapa? Yang memberikan tanah tadi siapa Ibu? Yang itu, yang Kakak Ibu yang meninggal? suaminya kakak saya sebelum meninggalnya. Nah, Ustaz. Kalau sudah serah terima itu milik anak angkat tadi. Yang sisanya dibagi waris. Dibagi 20 bagian. Baik. Oh iya Ustaz. Nggak apa-apa ya kalau yang udah dikasih mah ya. Nah, Iya. Ibu. Baik Ibu itu saja. Iya. Iya, syukron Ustaz. Nah, Iya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga Ibu yang bertanya untuk persoalan waris tadi, untuk lebih jelas memang harus ditelepon di 0811-755-0606. Dan mudah-mudahan jelas jawabannya sudah disampaikan oleh guru kita dan tentunya persoalan seperti ini juga menjadi ilmu untuk kita bersama. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811-755-0606. Kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin menelpon, itu lebih fokus ke pesawat teleponnya untuk mematikan volume televisi atau mematikan televisinya. Kita jawab kembali telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya terputus di 0811-755-0606. Untuk antum yang kembali ingin menelpon, silahkan ke nomor yang sama. Dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Sembari menunggu telepon, kita bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membuat barcode QRIs itu di aplikasi GoPay Merchant? Ini seperti apa Ustaz? Nah, Hukum asal transaksi boleh kecuali ada unsur riba, gharar, dan zalim. Dalam hal ini saya tidak tahu mekanismenya. Pada dasarnya barcode nggak ada masalah. Kalau tujuannya ingin untuk mengetahui harga, memudahkan pedagang untuk mengecek harganya. Billahi taufik. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan antum mengenai barcode yang dibuat di merchant ini. Baik, untuk lebih jelas antum juga bisa menelpon langsung di 0811-755-0606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, pada awal kita menikah itu belum atau tidak memiliki apa-apa. Dan setelah menikah bisa mempunyai usaha dan rumah. Walaupun usaha tersebut yang mengelola istri. Apakah harta tersebut harta gono gini Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau modal dari suami, itu semuanya atas suami. Istri ada hak usaha pengelolaan. Pengelolaannya itu tinggal ditanyakan apakah dia mengelola tujuannya gratis, membantu suami, atau ingin dapat upah. Kalau ingin dapat upah, itu dia berhak mendapat upah seperti pengelola usaha yang lain. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Yang bertanya mengenai persoalan harta gono gini ya, dari persoalan suami istri tadi, mudah-mudahan bisa paham dari jawaban Ustadz yang sudah disampaikan dan menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita coba terima kembali telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Septi di Sukabumi, Ustaz. Iya, Ibu di Sukabumi, bisa dimatikan televisinya atau dikecilkan volume televisinya? Sudah, Ustaz, sudah. Baik. Mau tanya Ustaz, ini Iya, silakan Ibu. ketika kita belanja itu dapat voucher umroh Ustaz. Terus nanti voucher itu diundi, nanti baru kalau misalnya dapat nama kita, itu baru kita umroh gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya voucher tersebut Ustaz? Halal tidak? Satu lagi boleh Ustaz? Nah, Ustaz. Halo Ibu, bisa diulangi pertanyaannya? Voucher diskon, voucher belanja. Ketika belanja dapat voucher umroh, terus voucher tersebut ketika dapat tulis nama kita, nanti diundi lagi, baru keluar nama kita. Kalau kita menang kita dapat umroh, itu halal tidak vouchernya? Nah,
Jadi Ibu belanja dapat voucher umroh. Iya, Nah, tapi harus diundi lagi Bu ya. iya udah ambil lagi. Itu Ah, gimana Ustaz? ini seperti apa Ustaz? Apa pertanyaannya? Ibu ini belanja, kemudian dapat voucher umroh Ustaz. Tetapi voucher Belanja di mana? Ibu belanja di mana? Sudah terputuskah dengan Ibu? Taib, sepertinya sudah terputus Ustaz. Cuman yang bisa Ana dengar tadi Ustaz, beliau ini dapat belanja, kemudian dapat voucher umroh. Dan voucher umroh ini mesti diundi lagi, baru dipastikan ibu ini yang menang, dapat umrohnya Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Tidak ada masalah. Tak ada masalah Ustaz ya? Dengan Voucher dua, umroh itu maksudnya bisa ditukar uang, hanya bisa umroh saja. ini tidak dijelaskan juga Ustaz. Taib, untuk ibu yang ingin bertanya seputar umroh tadi, seputar voucher umroh, coba koneksi kami kembali di 0811-755-0606 biar lebih rinci pertanyaan. Taib. Taib, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu telepon ibu seputar voucher umroh tadi. Nah, kita coba terima di 08. Iya, silakan ibu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Reni di Pamulang. Aha, ibu Reni di Pamulang, silakan pertanyaannya kepada Ustadz. Afwan Ustadz, kami 19 sudah meninggal tahun 2013. Di kami itu rumah ibu saya itu mau dijual. Kami bersembilan saudara, yang satu sudah meninggal tahun 2015. Dan adik saya itu yang sudah meninggal punya anak 2 wanita. Bila rumah ibu kami laku, apakah warisan itu bisa dipindahkan ke ahli waris yang kedua anak perempuan adik saya itu, Ustaz? Pada ahli warisnya 2 anak perempuan, istrinya, ayahnya kalau masih ada. Nah, ibu. Iya. Cukup jelas ibu? Halo? Iya. Ibu sudah jelas jawaban dari Ustadz atau mau ditanyakan kembali? Mau ditanyakan kembali, nggak kedengaran suara Ustaznya soalnya. Iya, silakan ibu. Halo? Iya, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Silakan ibu, sudah tersambung. Iya, ini Ustadz, kami bersaudara. Ibu kami mau dijual. Dan ibu kami sudah meninggal 2013. Dan bila rumah itu laku, apakah harta warisnya itu kebetulan, adik saya yang dari 9 bersaudara itu sudah meninggal. Apakah nanti kalau sudah laku, kedua putri adik saya sebenarnya itu dapat harta warisnya 2 bagian, 2 bagian Ustaz? Bagaimana Ustaz? Iya, dapat. Nah. Halo? Iya ibu. Insya Allah dapat. Halo Ustaz? Iya ibu, sudah tersambung? Iya. Sudah ya? Ya. Halo? Iya, sudah halo. Ya? Dapat ibu, kata Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallahu khairan untuk ibu yang sudah menelpon dan sudah dijawab pertanyaannya oleh guru kita tadi. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu untuk ibu dan bisa dipahami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk antum yang ingin menelpon, kami ingatkan kembali untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Untuk mematikan televisinya atau mengecilkan volume televisinya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, mertua kami memiliki beberapa rumah. Saat ini masih hidup keduanya Ustadz. Secara lisan rumah A dan B itu dihibahkan untuk anak pertama. Dan rumah C juga D itu dihibahkan untuk anak kedua. Nah, untuk anak pertama sudah diserahkan kuncinya dan diusahakan untuk rumah kontrakan oleh anak pertama. Sementara untuk anak kedua belum ada serah terima kunci ataupun surat-surat. Dan saat ini masih dikontrakan dan hasil kontrakan masih dinikmati mertua. Apakah sudah sah hibah rumah tersebut untuk anak kedua, Ustaz? Nah. Dia sudah nerima atau belum tadi? Yang kedua belum, Ustaz. Hanya omongan dari pemilik ayahnya. Kalau belum terima kunci, belum terima surat-surat, tidak sah. Baik.
Taib, jazakallahu khairan Ustaz. Taib, kita akan coba terima di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Halo Pak? Tuh, Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Bapak Fajar Nah, di Kisaran. iya, Pak Fajar di Kisaran, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini ada tetangga udah meninggal semua laki-laki dan perempuannya. Ada warisannya sekitar 20.000 meter persegi, Pak. Masya Allah. Pak Ustaz. Jadi saya nanya, waktu pembagiannya itu katanya dibagi rata. Anaknya 2 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi saya tanya, pembagiannya di mana itu? Dibagi rata. Janganlah. Itu zolimi yang laki-laki. Karena di Quran ada itu pedomannya. Kalau laki-laki 2 bagian, kalau perempuan 1 bagian. Katanya enggak kok, laki-laki sama perempuan sama katanya gitu, Pak. Kemana penjelasannya itu, Pak? Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Allah mengatakan, Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayaini. Allah mewasiatkan kepada kalian bila seseorang wafat, maka untuk anak laki-lakinya 2 bagian, anak perempuannya 1 bagian. Berarti 1:2. Kalau dia menafikan tidak ada, berarti dia menafikan Al-Quran. Kalau dia sadar ucapannya tersebut. Tapi kalau dia mengatakan tidak tahu, ya sekarang sudah ada firman Allahnya di surat An-Nisa ayat ke-11. Taib. Taib, nah barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Pak Fajar di Kisaran bisa paham dari jawaban Ustaz dan bisa menyampaikan juga surat An-Nisa ayat 11 Ustaz ya. Dan mudah-mudahan yang diberikan nasihat bisa menerima dan bisa diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu juga untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana membagi waris kepada nenek yang sudah tua dan sudah pikun? Apakah hak waris diberikan kepada anak yang merawat beliau, Ustaz? Jazakallahu khairan. Dari mana ya dapat waris? Dia ada punya anak. Kasusnya seperti apa? Cuman itu saja disampaikan Ustaz. Hak warisnya apakah diberikan kepada anak yang merawat, katanya Ustaz. Nenek itu dapat waris kalau ibu dari yang meninggal sudah wafat. Kalau ibunya masih ada, nenek tidak dapat waris, terhalangi. Taib. Taib, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk jawabannya. Diceritakan kasusnya nanti saya jelaskan. Taib. Untuk antum yang bertanya seputar nenek ini, waris untuk nenek yang sudah pikun, itu bisa langsung menelpon ke 0811 755 0606. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita seperti apa dan bagaimananya. Taib, kita lebih menyarankan antum untuk yang waris itu menelpon ya di 0811 755 0606. Taib, kita akan jawab telepon di 0811 755 0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Lubuk Jambi. Lubuk Jambi, Pak ya? Ya. Nah, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Nah, tentang hak warisan tadi Ustaz. Halo Pak. Ya.
Televisinya dimatikan saja, Pak. Fokus ke telepon saja, Pak. Siap. Iya. Biar lebih jelas. Pak. Bagi, Iya, silakan, Pak. begini, ayah anak meninggalkan harta berupa rumah. Kami ada 5 adik-beradik, 3 laki-laki, 2 perempuan. Adik laki-laki meninggal sebelum ayah meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya, Ustaz? Nah, Berarti saat ayah meninggal, anak laki-lakinya tinggal berapa orang? halo, Pak. Berdua, laki-laki 2, perempuan 1. Berarti, ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Saat ayah itu meninggal, anaknya berapa orang yang masih hidup? Yang masih hidup, yang sudah meninggal nggak dihitung, dia nggak dapat. Yang sudah meninggal tidak dapat, tidak bisa diantar warisan ke dalam kuburannya. Ya, laki-laki 2, Iya. laki-laki 2, perempuan 2. Hartanya laki-laki 2, 2, 4 tambah 2, dibagi 6. Kalau tidak ada ahli waris yang lain ya. Anak laki-laki 2/6, 2/6, anak perempuan 1/6, 1/6. 6. Dua per 6, 6. Iya. Baik. Baik, Bapak. Halo, itu saya. Nah. Baik, Afwan. Untuk Bapak yang sudah menelepon, jazakallahu khairan untuk teleponnya di 0811-755-0606. Semoga bisa paham dari jawaban Ustaz untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti yang sudah kami sampaikan juga bahwa untuk pertanyaan waris adalah langsung menelpon ke 0811-755-0606. Dan sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini atau telepon terakhir untuk hari ini di 0811-755-0606. Sebelum kita tutup atau kita close, untuk biasa kita akan menerima atau minta nasihat dari guru kita untuk kesempatan hari ini. Fal yatafadhal mashkur, Ustaz. Nah, Harta adalah milik Allah. Wa atuhu mimma lillahi alladhi ataakum. Allah menyatakan semua harta milik Allah. Maka cara mendapatkannya, mendistribusikannya, harus ikuti aturan petunjuk dari pemilik. Bila tidak, tentu pemiliknya akan memurkai dan mencabut harta tersebut atau keberkahannya yang dicabut. Agar itu tidak terjadi, pelajari dan lakukan aturan-aturan Allah dalam masalah harta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya untuk kesempatan hari ini di program kita Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Insya Allah di pekan berikutnya atau di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Dan untuk antum yang belum mendapatkan jawaban, kita mohon maaf, untuk bisa di kesempatan berikutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk dan akan kita bacakan. Dan untuk yang menelpon silahkan ke 0811-755-0606. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah beratensi, dan afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara. Aku qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bang Kiran?